Selamat pagi. Hari ini kita berolahraga sepeda dengan mengunjungi Gedung Internation di Kota Lama dan Masjid Jamik Peneleh. Sedikit cerita tentang Gedung Internatio di Kota Lama. Gedung Internatio adalah bangunan bersejarah di Surabaya yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut sejarah lengkapnya. Pembangunan tahun 1927 sampai dengan 1942. Nama lengkap Internationale Kredit en Handelsvereniging Rotterdam, disingkat Internatio. Fungsi awal, kantor perusahaan dagang Belanda, bergerak di pembiayaan dan perdagangan, bertujuan menarik investasi ke Hindia Belanda. Tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober tahun 1945. Gedung dikepung pejuang Surabaya, terjadi pertempuran sengit selama 3 hari. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, saat pertemuan perundingan di gedung, terjadi tembakan dan lemparan granat dari arah gedung. Maulabi yang berada di depan gedung tewas, mobilnya meledak. Peristiwa ini memicu kemarahan rakyat dan menjadi pemicu utama pertempuran 10 November tahun 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tanggal 9 November tahun 1945, Jenderal Mansur, pengganti Maulabi, mengeluarkan ultimatum. Seluruh pejuang dan pemimpin harus menyerahkan senjata, dan menghentikan perlawanan sebelum pukul 6 pagi 10 November, atau kota akan diserang habis-habisan dari darat, laut, dan udara. Pagi hari, rakyat Surabaya menolak ultimatum. Semangat dikobarkan pidato Bung Tomo lewat radio. Semangatlah, semangatlah, kita lawan mereka. Kita pertahankan kemerdekaan kita. Serta fatwa resolusi jihad dari KH Hasyim Asy'ari. Ribuan santri, ulama, dan rakyat biasa berbondong-bondong ikut berjuang. Pasukan Inggris menyerang dengan kekuatan besar. 30.000 tentara, pesawat tempur, kapal perang, tank, dan senjata berat. Pertempuran berlangsung sengit seharian, bahkan berlanjut berhari-hari. Rakyat bertempur dengan senjata seadanya, bambu runcing, parang, senapan rampasan, melawan persenjataan modern musuh. Kita sedikit keliling ke Kota Lama Surabaya. Kota Lama Surabaya adalah kawasan bersejarah di pusat kota. Dulunya pusat pemerintahan, perdagangan, dan pemukiman bangsa Eropa pada masa kolonial Belanda. Dengan bangunan bergaya arsitektur Eropa abad ke-18 sampai 20 yang masih berdiri kokoh hingga kini. Abad ke-17 sampai 18. Awalnya hanya pemukiman kecil di bantaran Kalimas. Pelabuhan alami yang menjadi gerbang perdagangan. VOC mulai menempatkan pos dagang dan membangun kawasan khusus orang Eropa di sebelah barat Jembatan Merah, yang kelak menjadi inti Kota Lama. Tahun 1743, Surabaya resmi dikuasai VOC melalui perjanjian dengan Mataram. Sejak itu kawasan ini dikembangkan secara terencana. Jalan lebar, saluran air rapi, bangunan batu bata bergaya Eropa, terpisah dari pemukiman penduduk asli dan etnis lain. Tahun 1870 sampai 1940. Masa keemasan. Setelah pembukaan terusan Suez, Surabaya jadi pelabuhan terpenting di Hindia Belanda. Kawasan ini penuh kantor dagang, bank, gedung pemerintahan, hotel, gudang, dan rumah mewah pejabat pedagang. Arsitektur berkembang dari gaya klasik, neoklasik, hingga arsitektur peralihan dan Art Deco.
Tata kota, jalan memotong lurus, saluran air di pinggir jalan, blok bangunan teratur, ciri khas perencanaan kota kolonial Belanda. Fungsi, dulunya kawasan tertutup dan eksklusif, kini terbuka, berisi kantor, usaha, tempat wisata, dan ruang publik. Status saat ini ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya pemerintah Kota Surabaya. Sedang dipugar dan dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah, kuliner, dan fotografi. Menjadi saksi bisu perjalanan Surabaya dari pelabuhan kecil menjadi kota dagang besar, hingga pusat perjuangan kemerdekaan. Sepanjang Jalan Jembatan Merah dan sekitarnya, Gedung Internasio, Gedung Jiwasraya, Gedung Bank Indonesia Lama, Gedung Balai Pemuda, Gedung Kantor Pos Lama, Gedung Cipta Niaga, Gedung Dinas PU, House of Sampoerna. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1920 sampai 1930. Masa kejayaan Surabaya sebagai pusat perdagangan Hindia Belanda. Awalnya dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dagang Eropa, bergerak di bidang ekspor-impor rempah-rempah dan komoditas pertanian. Gedung Perusahaan Dagang Belanda tahun 1911 sampai 1942. Dan untuk kantor pabrik baja milik N. Vilin de TV Stockfish. Spor Viaduct Krembangan, sering disebut juga Viaduk Jalan Pahlawan, adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang menjadi saksi penting sejarah transportasi dan perkembangan kota Surabaya. Ini gedung kantor Gubernur Jawa Timur, dulu adalah Gubernemans Kantor Ostjava, berfungsi sebagai kantor gubernur, kantor residen, dan markas kepolisian Karesidenan Surabaya. Kita di area Peneleh menuju Masjid Jamik Peneleh. Sekelumit sejarah Masjid Jamik Peneleh, Surabaya. Lokasi, Jalan Peneleh Gang 5 nomor 41, Kel Peneleh, Kekei Genteng, Surabaya. Usia, Pelsempalens 600 tahun. Status, bangunan cagar budaya. Masa awal, pendirian oleh Sunan Ampel, abad ke-15. Diperkirakan dibangun pada tahun 1421 sampai 1430 Masehi oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel saat beliau baru tiba di Surabaya dan belum menetap di Ampel Denta. Ini adalah masjid kedua yang beliau dirikan setelah Langgar Kembang Kuning dan dipercaya lebih tua dari Masjid Ampel yang lebih terkenal sekarang. Awalnya berupa surau atau langgar kecil, dibangun di pemukiman warga yang saat itu masih banyak menganut kepercayaan Hindu, animisme, dan dinamisme. Dakwah dilakukan secara damai, berbaur dengan budaya lokal, bahkan lewat kegiatan seperti sabung ayam untuk mendekatkan diri pada masyarakat. Awal 1900-an, renovasi besar dilakukan.
menambahkan unsur arsitektur bergaya Indische, eklektik. Perpaduan gaya tradisional Jawa, atap limas bertingkat, dan pengaruh Eropa, pintu lengkung, jendela kaca patri, dinding tinggi. Namun struktur inti tetap dipertahankan. Menjadi saksi sejarah pertempuran Surabaya pada tahun 1945, saat serangan Belanda, masjid terkena tembakan meriam dari arah Jembatan Merah. Bagian menara dan dinding timur rusak parah, tapi tidak runtuh. Ada kisah peluru meriam yang jatuh di lantai namun tidak meledak, dianggap sebagai keajaiban. Berfungsi sebagai tempat berkumpul tokoh masyarakat, ulama, dan pejuang. Berjarak sangat dekat dengan rumah AOS Cokro Aminoto, sehingga menjadi pusat diskusi pergerakan nasional dan pemikiran kebangsaan. Ciri khas utama, 10 tiang kayu jati kokoh di dalam ruang utama, dipercaya melambangkan 10 malaikat utama. Langit-langit berhias nama 4 sahabat Nabi, dan dinding dihiasi 25 ventilasi, bertuliskan nama 25 Nabi. Uniknya, bentuk denah masjid jika dilihat dari atas menyerupai perahu terbalik, mengingatkan perjalanan dakwah Sunan Ampel yang banyak lewat jalur sungai dan laut. Diperkirakan dibangun pada tahun 1421 sampai 1430 M oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel saat beliau baru tiba di Surabaya dan belum menetap di Ampel Denta, tapi berupa langgar atau tempat ibadah kecil. Demikian olahraga kita hari ini. Lain waktu mau kemana? Ada usulan? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat.